Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semua kita yang menyaksikan cakap-cakap tentang Tuhan hari ini pasti orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang hidupnya selalu disertai oleh Tuhan. Karena yakin dan percaya kita, ketika hidup kita disertai oleh Tuhan, maka kita akan merasakan begitu banyak mujizat-mujizat yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Sama dengan kesaksian yang kita akan baca hari ini, yaitu tentang Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini mempunyai jiwa yang berbeda. Ya, di dalam Ulangan kita lihat firman Tuhan, kita lihat dalam Bilangan pasal 14. Kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita akan perhatikan Alkitab kita akan perhatikan firman Tuhan hari ini di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mari perhatikan Alkitabnya, kita baca 1, 2, 3, ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Firman Tuhan berkata saat malam hari ini di ayat yang terakhir tadi, sebab apa dikatakan? Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Judul firman Tuhan yang kita akan dengarkan hari ini yaitu Tuhan menyertai kita. Ada 3 bagian yang harus kita kerjakan di sini supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ada 3 bagian. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini, 3 hal ini yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan supaya kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah itu? Yang 3 bagian itu kita lihat bahwa yang pertama yaitu ayat yang ke-7, saya bacakan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perkataan Yosua dan Kaleb di sini saya perhatikan begitu penuh kasih, memberikan semangat yang luar biasa. Yang pertama yaitu kalau kita mau hidup kita disertai oleh Tuhan, kita harus mengerjakan bagian kita. Yang pertama, miliki kasih. Kasih itu luar biasa. Haleluya. Kasih itu dikatakan di sini bahwa orang-orang yang di sana itu, orang-orang yang kami intai itu, tanah Kanaan itu orangnya baiknya luar biasa. Kata-kata yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb ini sangat membangun semangat, sangat memberikan semangat yang luar biasa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi yang disebarkan oleh Yosua dan Kaleb di situ adalah kasih. Kasih. Yosua menebar kasih, yang disebarnya kasih itu menebar pengharapan. Yang disebarkan oleh Yosua itu pengharapan. Pengharapan yang disebar di dalam
terjemahan lama dikatakan bahwa ia bertahan dalam pengharapan. Walaupun sekelilingnya tidak mendukung dia tetap bertahan di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Aku percaya anak-anak Tuhan yang menyaksikan channel Firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang memiliki kasih. Jikalau ada kasih dalam hidup kita, maka setiap apapun yang kita lihat, masalah sebesar apapun itu, kita masih lihat ada harapan di sana. Kita melihat bahwa ada harapan kita kepada Tuhan. Kita tidak menjadi putus asa. Joshua dan Kaleb memiliki kasih. Tetapi dikatakan Tuhan beserta orang-orang yang memiliki kasih. Tuhan beserta dengan Joshua dan Kaleb. Karena apa? Dia memiliki hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Bilangan 14 ayat 10 di sana berkata bahwa lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tampak kepada mereka. Segenap umat mengancam mereka, tetapi kasih Joshua, pengharapan Joshua dan Kaleb itu tetap. Dia tidak menjadi lemah. Saya percaya saat malam hari ini kalau kita memiliki kasih, apa yang kita lihat ke depan itu adalah pengharapan. Ada masalah di depan, ada tantangan, ada apapun yang kita hadapi, ketika kita memandang ke depan, ada Yesus di depan kita, ada Tuhan di depan kita, kita memiliki pengharapan. Yang ditebarkan oleh Joshua dan Kaleb itu pengharapan. Orang-orang yang tanah Kanaan itu luar biasa baiknya. Dia berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi yang pertama, jika kita mau hidup kita disertai oleh Tuhan, yang pertama miliki kasih seperti Joshua dan Kaleb. Dan yang kedua, harus berkenan kepada Tuhan. Harus hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa tadi? Harus berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan di sini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Joshua dan Kaleb orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Joshua dan Kaleb orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu bagaimana? Setiap apapun yang kita kerjakan, kita tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita mau kerjakan, kita selalu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan kehendaki, aku akan buat ini. Kalau Tuhan kehendaki, aku akan kerjakan ini. Joshua dan Kaleb berkenan kepada Tuhan. Yang kedua ini, kalau kita memiliki sifat yang seperti ini, karakter seperti ini, Tuhan menyertai kita. Yosua pasal 4 ayat 15 berkata, Yakobus pasal 4 ayat 15 dikatakan di sana bahwa Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Haleluya. Jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Mungkin kita berkata, besok aku mau buka usaha ini, besok aku kerjakan ini, besok aku buat yang seperti ini, akan dapat hasil seperti ini. Tetapi jangan lupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Supaya apa? Jangan ada yang memegahkan diri, dikatakan ya, di dalam kecongkakannya, dalam Yakobus pasal 4 itu. Yang kedua, berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, Joshua dan Kaleb ketika dia sudah mengintai tanah Kanaan, dia berkenan kepada Tuhan dan dia berkata, jika Tuhan kehendaki, kita akan memperoleh tanah Kanaan. Jika Tuhan kehendaki, kita akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan kehendaki, kita pasti akan diberkatinya dengan luar biasa.
hidup dalam kasih karunia, ya. Dikatakan 2 Korintus 6 ayat 2 Korintus 6 ayat pasal 6 ayat 2, hidup dalam kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya, waktu Tuhan berkenan, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Di sana kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Saya bacakan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari penyelamatan itu. Kapan Tuhan berkenan kepada kita? Saat ini. Saat kita datang kepada Tuhan. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Ketika orang yang datang kepada Tuhan dengan berkata, jika Tuhan kehendaki, aku akan melakukan ini. Berpengharapan kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kapan Tuhan berkenan? Saat ini dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu Tuhan berkenan, Dia akan mendengar doa-doa kita. Pada waktu Tuhan menyelamatkan, Dia akan menolong kita. Saat ini waktunya perkenanan Tuhan bagi kita. Itu waktu, hari ini waktu kasih karunia. Kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa ketika kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apakah yang menjadi bagian kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga dikatakan di ayat yang kita kembali ke Bilangan pasal 14 tadi, di ayat yang ke-9 kita baca. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan yang menyaksikan channel cakap-cakap tentang Tuhan saat malam hari ini. Ini firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Dikatakan jangan takut. Amin. Jangan takut. Rupanya orang yang penakut itu sama dengan orang pemberontak. Kenapa dikatakan orang penakut itu sama dengan pemberontak? Iya. Kenapa? Karena orang yang penakut itu dia akan mundur dari peperangan. Orang yang penakut itu dia nggak berani masuk dalam tantangan, dalam ujian iman dia akan mundur. Orang penakut itu disamakan di sini oleh orang yang memberontak. Dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kata Joshua di sana bahwa seorang anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, dia tidak penakut. Bahkan di Wahyu pasal 28 ayat 8 berkata, orang-orang penakut itu bagiannya yaitu api yang menyala-nyala. Artinya apa? Orang yang penakut itu bagiannya hanya api neraka. Bagaimana supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, miliki kasih? Bagaimana supaya kita, apa yang menjadi bagian kita supaya berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu kita harus terus berkata, jika Tuhan kehendaki, apapun yang kita kerjakan terus libatkan Tuhan jika Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, jangan takut. Penakut dekat dengan tidak percaya, ya. Orang yang penakut dia tidak percaya karena dia mundur dalam setiap imannya. Itu dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dia tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang yang seperti ini tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Berkat yang Tuhan sudah janjikan yang seharusnya kita nikmati itu, dia tidak masuk ke dalam. Karena apa? Takut. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir saat malam hari ini, yang menyaksikan channel ini, semua kita sudah mengalami yang namanya ujian iman. Ketika kita tidak selesai melakukan ujian iman yang pertama, maka kita akan tetap meneruskan ujian iman yang pertama itu.
Kalau tidak selesai, terus lagi sampai selesai kita ujian iman itu. Dan akhirnya apa? Kita menerima hadiah. Jangan takut. Amin. Firman Tuhan berkata saat malam hari ini, jangan takut. Dalam Mazmur 91 ayat 7, kita lihat Alkitab kita, Mazmur 91 ayat 7 berkata, Mazmur pasal 91 ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada banyak masalah yang di sekeliling kita. Orang yang menyebar kabar busuk mungkin di sekitar kita. Orang yang menyebar berita-berita yang menakutkan di sekeliling kita, di sekitar kita. Berita yang dia lihat memang betul itu menakutkan. Berita-berita yang membuat hati kita susah. Di sana ada corona, di sana ada lagi saudaranya si corona, di sana lagi ada lagi temannya si corona. Banyak yang membuat hati orang menjadi cemas, takut. Tetapi anak-anak Tuhan yang Tuhan sertai tetap akan Tuhan lindungi. Anak-anak Tuhan yang Tuhan sertai hidupnya akan merasakan menikmati berkat yang berkelimpahan sampai kepada tujuan. Orang-orang yang Tuhan sertai, dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 7 bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu. Ini janji firman Tuhan bagi kita. Amin. Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ini yang menjadi iman kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan akan bela. Ketika kita tetap berkenan kepada Tuhan, kita tetap memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan tidak takut. Bilangan pasal 4 ayat 10 dikatakan tadi bahwa lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Artinya apa? Setiap kita menyampaikan kebenaran, banyak orang yang gak setuju. 10 orang gak setuju, hanya Joshua dan Kaleb yang setuju di sana bahwa yang dia lihat, yang dia sampaikan itu pengharapan. Hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb. Yang 10 orang pengintai tadi tidak percaya. Dan dia berkata, dia menyampaikan kabar busuk kepada bangsa itu. Dan ketika Joshua dan Kaleb menyampaikan kabar baik, kabar pengharapan, ketika kami bersaksi, kita akan sampaikan pengharapan dengan iman percaya. Mungkin banyak orang gak percaya. Ada orang yang tersinggung, ada orang mungkin mengejek. Dan di ayat ini dikatakan bahwa lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan. Segenap umat itu mengancam Yosua, tetapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan dilindungi, dijaga oleh Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan yang melindungi, yang menjaga orang yang terus hidupnya berpengharapan kepada Tuhan. Jika kita menjadi bagian kita, yaitu memiliki kasih, berkenan kepada Dia, tidak takut, yaitu yakin kepada Tuhan, maka ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi kita. Yakin dan percaya kita, kemuliaan Tuhan itu menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Joshua dan Kaleb adalah orang yang setia. Saat malam hari ini, kesetiaan kita Tuhan yang lihat. Dan itu tidak akan sia-sia. Perjuangan kesetiaan kita sampai hari ini tidak sia-sia. Walaupun apa yang kamu hadapi di depan mata, wow, gak mungkin bisa menghadapi, bisa masuk ke tanah Kanaan. Wow, gak mungkin bisa diberkati. Wow, gak mungkin bisa ada pengharapan untuk bisa dipulihkan, diberikan kesembuhan, kesehatan. Tetapi percayalah, orang-orang yang disertai Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Orang-orang yang disertai Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang disertai Tuhan akan merasakan melimpah-limpah berkat. Yaitu berkat itu sukacita yang luar biasa. Susu dan madunya dikatakan di sana. Dikatakan dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-36. Kita perhatikan ayat yang terakhir ini, Bilangan pasal yang ke-14
ayat yang ke-36. Saya bacakan kepada kita ayat 36 dan 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di depan Tuhan. Coba perhatikan, orang yang bersungut-sungut ini gak ada untungnya. Kalau masih ada di rumah, istrinya suka sungut-sungut kasih tahu ayat ini. Haleluya. Kalau ada yang anaknya terus bersungut-sungut, gak bersyukur dia dengan keadaan yang diberikan Tuhan kepada dia, sampai ke ayat ini, nakku, ataupun sama istrinya, istriku jangan bersungut-sungut lagi. Karena ini yang menyaksikan juga, ada juga istri saya dari rumah ini. Jangan bersungut-sungut. Istri saya enggak bersungut-sungut, dia orang yang bersyukur. Haleluya. Dikatakan firman Tuhan hari ini, jangan bersungut-sungut. Supaya apa? Berhenti, nanti enggak sampai kepada tujuan. Itu bahayanya. Saya rindu, saya semua kita yang menyaksikan acara ini masuk ke dalam tanah Kanaan, masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Yang seharusnya kita duduk diam di sana dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada lagi kekurangan kalau ada dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi kelemahan yang kita rasakan, karena yang ada kekuatan yang luar biasa kita rasakan di sana. Ada kemuliaan Tuhan. Tetapi dikatakan ayat yang 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Artinya apa? Yosua dan Kaleb ini masuk ke dalam tanah perjanjian karena apa? Dia orang yang berpengharapan. Meskipun orang yang dilihatnya di sekelilingnya itu bersungut-sungut, dia berkata, orang-orang itu luar biasa baiknya. Sehingga dia membawa pengaruh kasih di tengah-tengah sekelilingnya. Yang kedua, Yosua dan Kaleb berkenan kepada Tuhan. Dia sudah pergi mengintai tanah Kanaan, dia sudah melihat memang banyak masalah di sana. Tetapi dia berkata, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan kehendaki, kita akan masuk ke sana. Yosua dan Kaleb ini tidak memiliki hati yang sombong. Dia angkuh, dia berkata, jika Tuhan kehendaki, jika Tuhan berkenan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan sana, jangan takut. Kita akan telan mereka habis, katanya, luar biasa. Musuh kita itu seperti semut kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat ajaib. Amin. Yang menyertai kita lebih besar daripada dunia ini, yang menyertai kita lebih besar daripada virus-virus di dunia ini, yang menyertai kita lebih besar dari masalah ekonomi yang ada di dunia ini. Tuhan yang menyertai kita, itu akan memberkati saudara-saudari yang saat malam hari ini. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Inilah yang menjadi renungan saat malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rindu kita menyanyikan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, haleluya, walau 1000 rebah di sisiku, amin, 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 Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan, takkan ku goyah, haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan lagi, takkan ku goyah, kan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, 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 haleluya. Semua kita yang hadir saat malam hari ini, yang menyaksikan channel ini, akan diberkati Tuhan, akan disertai Tuhan jika kita tetap memiliki kasih dalam hati kita, jika kita tetap mengutamakan Tuhan, jika Tuhan kehendaki dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir tadi firman Tuhan berkata, jika kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan saat malam hari ini, dan kami akhiri acara saat malam hari ini karena kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom.